banyak tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi korban. Kok malah ini? Kok malah kok sedang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Ruang Malam. Kali ini Ruang Malam akan bercerita tentang kisah sejarah tentang keganasan PKI pada tahun 1948. Malam ini 30 September 2023, kami berdiri di sini di Monumen Kresek, Desa Kresek, Kabupaten Madiun, bersama tokoh masyarakat yaitu Pak Mujiono yang akan menceritakan tentang kilas balik sejarah pada waktu itu tentang keganasan PKI. Tetapi sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa, mendoakan para arwah pahlawan yang menjadi korban dari keganasan PKI. Berdoa mulai, Al-Fatihah kita kirimkan kepada beliau-beliau. Alhamdulillah. Dan sebelum saya bercerita tentang sejarah ini dengan Pak Mujiono, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sobat Ruang Malam yang telah mendukung channel Ruang Malam. Mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Pak Mujiono, selamat malam. Selamat malam. Bertemu kembali Pak Mujiono. Iya. Saya ingin bertanya ini Pak Mujiono. Iya. Tentang Monumen Kresek yang berada di Kabupaten Madiun ini. Iya. Ini dulu sejarahnya, peristiwanya itu sebelumnya ini apa dulu? Ya. Setahu saya ini, saya kan masih kecil. Ini pemukiman masyarakat atau penduduk desa Kresek ini saja. Nah, setelah ada kegiatan dari pemerintah untuk dibangunnya monumen ini, warga sini dipindah ke sini sebelah itu. Akhirnya terjadilah ini, dibuatkan patung. Ini patung itu untuk mengenang para pemuda-pemuda kita atau generasi muda itu bahwa di Kabupaten Madiun pada tahun 48 itu terjadi keganasan PKI yang terjadi di Madiun, tapi yang ada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu. Okay. Nah, itu setahu saya.
itu kejadiannya apakah juga berada di monumen ini? Iya, sebelah sana. Nanti bisa ditunjukkan. Bisa. Kadang salah sangkanya gini. Untuk pembunuhan itu PKI. Kalau tidak ngerti yang dibunuh itu PKI. Tapi bukan, terbalik itu. Yang benar itu orang-orangnya pemerintah yang ditahan oleh pihak PKI. Berarti yang melakukan kekejaman itu PKI ya. Itu tokoh-tokoh masyarakat mungkin. Tokoh masyarakat juga ada yang angkatan, ada yang asisten gitu. Ada daftarnya di sana ada, Pak. Oke, nanti bisa lihat. Bisa. Terus begini, pada tahun itu mungkin Pak Wo yang telah mengulas sejarah karena memang asli di Iya. dan sebagai tokoh masyarakat di sini sedikit banyak Pak Wo kan mengerti lah. Ya. Pada waktu itu memang tempat ini digunakan, apakah memang benar digunakan sebagai tempat penyekapan dan pembunuhan oleh PKI kepada tokoh-tokoh masyarakat yang tidak mendukung PKI? Iya. Itu dulunya sini kan saya ceritakan tadi, ini masih perkampungan. Kampung. Kalau setahu saya kan dibilang sama kakek nenek saya itu bahwa di sini itu ada pembunuhan. Namun orang yang dibunuh itu tidak ada sumurnya atau dilarutkan ke sungai. Jadi dulu katanya Bengawan Solo, Bengawan Madiun itu banyak korban orang meninggal juga dari sini. Nah, setelah saya agak tahu sudah sekolah itu di sini diresmikan, dan yang berdatangan itu yang menjadi saksi itu kalau tidak salah Pak Guru, entah guru SPG atau pokoknya guru di Madiun itu masih hidup. Dia menyelinap di rumah warga sini di tempatnya Mbah Dullah. Itu ceritanya gimana itu? Setelah itu kan ada tahanan itu tembak. Tokoh-tokoh ya tidak termasuk Pak Guru itu. Ya ditembak lah Pak Guru itu kesempatan mungkin Tuhan belum mengendaki masih menyelamatkan, masih bisa menyelamatkan diri, tidak tertembak, dia jatuh. Setelah jatuh dia coro bahasanya itu meleret ke sungai terus sampai ke dusun Jelir, ikut masyarakat di situ lama, ada 6 bulan Pak. Sampai seperti itu. Ya. Jadi para tokoh-tokoh itu tidak dari desa sini. Tidak, orang jauh-jauh di sini tidak ada. Berarti mereka dibawa oleh PKI, Ditahan di sini. Karena apa? Mungkin karena di sini ini pegunungan dulunya sampai sekarang. Iya. Nah itu menjadi tempat basis mereka untuk Menahan, membunuh, menahan, iya. Memang dulu kalau pada tahun 48 itu jalan itu belum gitu, masih batu-batu gitu. Kan saya lahirnya sudah 60. Jadi tinggal cerita dari kakek, nenek ditambah sejarah. Kalau dulu sekolah itu kan ada sejarah. Gitu. Terus gini Pak Mujiono, sebagai tokoh masyarakat yang pada waktu itu jenengan memang belum ada. tahun Ya. Tapi pada waktu 65 jenengan ada. Tapi khusus yang untuk berada di desa di Kresek ini 48. Itu apakah memang informasinya atau yang jenengan tahu ini memang banyak pembunuhan yang dilakukan oleh PKI? Iya, banyak. Kalau di sini itu yang ada di sini itu kan ada catatannya dari orang-orang pemerintah. Jadi bukan masyarakat. Ya. Itu. Yang saya maksudkan ini yang masyarakat. Apakah ada juga dari masyarakat yang terbunuh juga sebenarnya? Ada.
Ada. Tulis di monumen itu. Ya, ada. Dulu itu kalau saya dicerita sama kakek dan nenek saya itu kan masih kecil, suruh tidur itu, ayo tidur, nanti kali ini bahasa Indonesia, kalau Jawanya enggak gitu. Saya disuruh tidur nanti kalau ada tentara apa Mbah? Tentara yang tidak pakai kepala, yang bilang katanya kedang kencur, utang nyaur gitu. Jadi semasa saya kecil itu saya takut sekali. Anak-anak sini, masyarakat sini takut semua setelah terjadi 648 itu. Berarti memang banyak orang-orang yang tidak bersalah. Iya. Itu difitnah oleh PKI dan dibunuh. Iya. Jadi untuk teman-teman Sobat Ruang Malam, kembali saya lebih menjelaskan kepada teman-teman Sobat Ruang Malam bahwa disinilah tempat menjadi saksi sejarah pada waktu itu, bahwa banyak masyarakat dan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh pemerintah yang tidak mendukung PKI, mereka difitnah dan dibunuh secara kejam, yang tepatnya berada di belakang kami. Di sini ada sungai, di situ mereka diberondong peluru, senjata, dan mereka dibunuh di situ secara keji dan biadab. Dan dari waktu itu juga dijelaskan juga oleh Pak Mujiono bahwa banyak juga orang-orang yang menjadi sejarah dan terselamatkan dari kekejaman PKI. Dan mudah-mudahan cerita singkat tentang monumen Kresek yang menjadi sejarah ini selalu mengingatkan kita sebagai generasi muda untuk tidak terulang kejadian seperti 48 dan 1965, menjaga negara ini dari orang-orang yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Dan setelah ini kami akan melakukan perjalanan di sekitar wilayah ini, menunjukkan dengan Pak Mujiono, menunjukkan tempat-tempat di mana di sini itu memang sebuah desa dan di mana tempat terbantainya para pahlawan oleh PKI. Monggo Pak Mujiono. Mari. Ini di mana Pak Mujiono tempat pembantaian dan pembuangan? Kalau pembantaiannya di dalam rumah. Setelah terbunuh itu mayat itu banyak yang dibuang ke sini. Ke sungai ini. Nah ini kan sungai ini hulunya sini sampai ke Catur sampai Bengawan Madiun. Ini jadi Sobat Ruang Malam, ini sungai ini juga saksi bisu bahwa banyak masyarakat yang non PKI ini dibunuh oleh para anggota PKI ini dan mayatnya ini dibuang ke sungai. Dan nanti ditunjukkan Pak Mujiono tempatnya pembantaiannya. Iya. Mari kita. Iya. Gimana Pak? Dulunya ini kan rumah. Oh, dulunya ini rumah. Rumah itu yang punya rumah namanya Pak Somora Jimin. Nah, tahanan itu yang sebagian besar di rumah paling depan. Jadi orang-orang yang non PKI itu ya, para ya, tokoh masyarakat ini. Iya lah. Yang paling besar, yang paling banyak itu di rumah paling depan. Setelah itu dibunuh, terus yang lainnya ditahan di dapur, di rumah yang belakang. Itu. Nah, yang sini itu dibunuh, terus mayatnya dibuang ke sungai itu tadi. Kan yang di dalam tahu. Nah, tahu ada yang melarikan diri juga ada. Terus yang
Ya kebanyakan ya ditembak di situ. Jadi ini yang rumah depan. Jadi, Nah, yang dibakar itu ya di sini rumah paling depan. habis ditembak, Ya, kan lainnya sudah dibuang. ya Nah, yang masih itu dibakar sama rumahnya. sama rumahnya. Ini teman-teman, jadi ini juga salah satu saksi. Nah, dulu tempat ini adalah rumah yang dipakai untuk menyekap dan membantai para tokoh-tokoh ulama yang dilakukan oleh PKI secara kejam. Setelah itu mayat-mayat yang berada di sini ini, jenazah-jenazah yang pahlawannya di sini dibakar oleh PKI. Jadi ini juga salah satu bukti kebiadaban oleh PKI. Terus yang lainnya Pak Muslim? Yang lainnya di rumah belakang. Di rumah belakang Iya. tempatnya di situ. Iya. Oke, oke. Terus yang situ kalau orang Jawa atau orang sini yang namakan rumah kandang. Ya sebelah kanan depan. Terus yang belakang dapur. Jadi setelah membunuh di situ, tapi belum dibakar loh. Iya. Masih banyak yang di dalam katanya. Itu lain dibuang ke sungai, yang di sini tembak juga. Terus ini ditembaki juga. ya, terus ada 3 orang atau 4 orang itu Bisa yang meloloskan diri. bisa meloloskan diri. Itu kan meloncat sungai juga, yang jurusannya ke tanah tadi. Iya. Nah, itu larinya ke situ ke kampung sebelah. Sampai di rumah namanya Bahdullah itu ada 6 bulan di situ. Tidak bersembunyi di situ. Tapi selamat akhirnya. Selamat. Dari PKI ya. Ya, selamat. Jadi Sobat Ruang Malam, di sini juga dulunya ini juga terdapat rumah-rumah yang juga dipakai untuk membantai para pahlawan kita, para masyarakat yang pada waktu itu tidak setuju dengan PKI. Di sekitar sini ini ada 5 kakak. Yang sini itu rumahnya Pak Songo Rajimin, Mbak Rais, terus yang lainnya tidak tahu, kata 6 orang sini. Terus yang situ banyak, tapi yang untuk nahan di sini ini. Nembak bunuh di sini. Jadi menurut Pak Mujiono, tokoh masyarakat di sini pun juga terjadi pembantaian, dan tapi yang paling banyak di tempat sini. Dan Rumahnya dari Pak Sadimin. cerita ini mungkin Pak Mujiono bisa memberikan sepatah dua patah kata bagi penerus bangsa ini untuk bisa mengerti bahwa inilah bukti kekejaman PKI. Iya, iya. Memang itu Pak, harapan kita memang gitu. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita tahu bahwa melolosnya PKI di Madiun memang ada, betul-betul ada. Dan kekejaman mereka Iya, ya memang juga benar-benar nyata. Terus sekarang dibuatkan oleh pemerintah patung itu. Kadang kalau anak kecil itu patung apa, tapi kita sebagai orang tua harus bisa menceritakan. Oke, Pak. Terima kasih Sobat Ruang Malam. Mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Mujiono sebagai tokoh masyarakat yang juga menjadi penjelas bagi kita bahwa memang benar, jadi tidak omong kosong, bahwa kekejaman PKI dimulai tahun 48 itu memang benar-benar ada. Dan mudah-mudahan peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan dan saling menghormati antar sesama suku dan berbagai macam ras. Mudah-mudahan dengan kekuatan itu kita tidak mudah dipecah belah oleh oknum-oknum atau orang-orang yang ingin merusak negara kita. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadikan sesuatu yang berharga bagi teman-teman untuk membangun bangsa ini lebih baik di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujiono.